Shalom saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya Ardi, menyambut Anda di dalam renungan Kristen Saudara Rohani. Selamat datang kembali di dalam renungan dan siraman rohani pagi hari ini. Harapan kami, semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah dan tercurah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan kita pada pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Selamat pagi Allah Bapa di surga, Allah yang Maha Pengasih dan Maha Baik. Terima kasih untuk penjagaan-Mu semalaman sehingga kami bisa tidur dengan nyenyak. Terima kasih untuk pagi hari yang indah, yang Tuhan sediakan untuk kami. Tuhan, pada hari ini, kami anak-anak-Mu akan melakukan berbagai aktivitas. Kami akan bekerja, dan menjalankan tanggung jawab kami, kiranya Kau yang mampukan. Kami serahkan seluruh rencana dan agenda hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang berkarya dan biarkan semua rencana sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan Yesus yang baik. Ampuni dosa dan kesalahan kami Tuhan. Jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap harinya. Terima kasih karena telah membolehkanku untuk kembali menghirup udara segar di pagi hari ini. Menikmati seluruh anugerah yang telah Engkau berikan kepadaku. Itu semua karena kebaikan dan curahan kasih yang nyata dari Engkau di kehidupanku. Haleluya! Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari kitab Markus 8 ayat 34 sampai dengan ayat 38. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapa-Nya, diiringi malaikat-malaikat kudus." Ayat renungan pagi kita terambil dari kitab Markus 8 ayat 34 sampai dengan ayat 38. Inti dari ayat emas renungan kita adalah, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Mari kita mulai renungan pagi kita. Kata-kata bijak yang dapat kita petik adalah berserah penuh kepada Kristus. Renungan kita pada hari ini ditulis dan disusun oleh Jasmine Goh. Mari kita mulai kisah inspiratif. Pada tahun 1920, John Sung, anak ke-6 seorang pendeta Tionghoa, menerima beasiswa untuk belajar di sebuah universitas di Amerika Serikat. Ia lulus dengan nilai tertinggi, menyelesaikan program master, bahkan meraih gelar Ph.D. Akan tetapi, dalam usahanya mengejar ilmu, ia telah menjauh dari Allah. Kemudian, suatu malam di tahun 1927, ia menyerahkan hidupnya kepada Kristus dan merasa terpanggil untuk menjadi pengkhotbah. Banyak pekerjaan bergaji tinggi yang menantinya di Tiongkok,
Namun, dalam perjalanan pulangnya dengan kapal laut, ia merasakan dorongan Roh Kudus untuk menyingkirkan ambisinya. Sebagai simbol komitmennya, ia pun membuang semua penghargaannya ke laut, dan hanya menyimpan ijazah Ph.D. untuk diberikan kepada orang tuanya demi menghormati mereka. John Sung memahami pernyataan Yesus tentang apa yang diperlukan untuk menjadi muridnya. Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya saat kita menyangkal diri dan meninggalkan kehidupan lama kita untuk mengikut Kristus serta menaati pimpinannya. Mungkin kita perlu mengorbankan keinginan pribadi dan keuntungan materi yang berpotensi untuk menyimpangkan jalan kita. Selama 12 tahun berikutnya, John menjalankan misi yang diberikan Allah dengan sepenuh hati. Memberitakan Injil kepada ribuan orang di seluruh Tiongkok dan Asia Tenggara. Bagaimana dengan kita? Kita mungkin tidak dipanggil untuk menjadi pengkhotbah atau misionaris. Akan tetapi, dimanapun Allah memanggil kita untuk melayani, dengan kuasa Roh-Nya yang bekerja di dalam kita, kiranya kita berserah penuh kepadanya. Marilah kita renungkan di dalam hati kita, apa yang perlu Anda serahkan kepada Yesus untuk benar-benar mengikut Dia? Apa saja ambisi pribadi yang masih Anda pegang? Hal ini patut kamu ketahui. Dalam penafsirannya terhadap kitab Markus, William Hendriksen menyebut Markus 8 ayat 34-38 sebagai suatu paragraf singkat yang indah. Bagaimana bisa perkataan tentang mengikut Kristus yang memikul salib adalah sesuatu yang indah? Keindahan itu terletak pada kesederhanaan dan singkatnya kata-kata Yesus, sekaligus kejelasannya. Dalam Markus 8 ayat 31-32, Yesus berbicara tentang penderitaan, kematian, dan kebangkitan yang akan Dia alami. Panggilan yang dinyatakan di Markus 8 ayat 34 berlaku untuk setiap orang. Ayat 35 menekankan bahwa sejatinya, sikap mementingkan diri sendiri akan membawa pada tipu daya, sedangkan penyerahan diri pada Kristus akan menyelamatkan hidup. Dalam The Cost of Discipleship, Dietrich Bonhoeffer membantu kita memahami bahwa persekutuan kita dengan Yesus seperti yang disampaikan dalam ayat-ayat ini adalah inti kehidupan sejati dalam Kristus. Setiap orang Kristen harus memikul salibnya. Itulah permulaannya. Salib bukanlah akhir yang mengerikan bagi kehidupan yang tadinya bahagia dan saleh. Melainkan salib membawa kita kepada permulaan dari persekutuan kita dengan Kristus. Ketika Kristus memanggil seseorang, Dia memanggilnya untuk datang dan mati. Menyelamatkan nyawa, Markus 8 ayat 35 berkata, "Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya, tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya." Semua orang pasti ingin menyelamatkan nyawanya sendiri. Ia ingin hidup lama di dunia ini untuk menikmati segala yang ada. Namun sering cara manusia untuk menyelamatkan nyawanya tidak memenuhi cara Tuhan. Kata nyawa dalam teks aslinya adalah psuke. Kata ini sebenarnya dapat diterjemahkan sebagai kehidupan. Dalam teks Alkitab versi King James diterjemahkan life. Nyawa di sini sebenarnya menunjuk kepada berbagai kesenangan yang menggerakkan seseorang menjalani hidup. Tanpa kesenangan-kesenangan tersebut, pada umumnya semua orang tidak merasa memiliki hidup. Di dalam Alkitab,
Contoh salah satu orang yang masih menyelamatkan nyawanya adalah Pontius Pilatus. Pontius Pilatus sebenarnya diberi kesempatan untuk mengenal kerajaan Tuhan Yesus Kristus, tetapi ia memilih untuk menyia-nyiakan kesempatan tersebut, dan akhirnya untuk selama-lamanya tidak pernah masuk kerajaan yang ditawarkan Tuhan Yesus kepadanya. Pilatus lebih memilih menyelamatkan nyawanya, yaitu kedudukan dan kehormatannya di Yudea dibandingkan kerajaan Yesus Kristus. Menurut transkrip kuno didapati catatan bahwa memang pada waktu itu reputasi Pilatus sedang menurun. Itulah sebabnya ia berusaha mengambil hati orang Yahudi dengan menyerahkan Yesus kepada mereka. Sebenarnya Pilatus juga memiliki hati nurani yang cukup baik. Ia sempat menyatakan bahwa ia tidak mendapati kesalahan apapun dalam diri Yesus, dan istrinya pun diperingatkan Allah melalui mimpi agar tidak bertindak gegabah terhadap Yesus. Tetapi Pilatus memilih menyelamatkan dirinya. Akibatnya ia terhilang untuk selama-lamanya. Suatu hari nanti di hadapan penghakiman Tuhan, Pilatus tidak dapat berdalih, sebab Tuhan sudah cukup memberi peringatan kepadanya untuk tidak masuk ke dalam kebinasaan. Apakah ini berarti kalau Pilatus tidak menghukum Tuhan Yesus berarti Tuhan Yesus tidak disalib? Tentu Tuhan Yesus tetap akan disalib, tetapi seharusnya Pilatus tidak ikut terlibat menentangnya. Ini memberi gambaran mengenai banyak orang Kristen yang memang memiliki naluri yang cukup baik, berkelakuan santun di mata manusia dan tidak berhasrat masuk neraka, tetapi mereka memilih menyelamatkan nyawanya sendiri di dunia. Mereka menganggap tindakan mereka tidak membuat mereka binasa. Padahal Tuhan Yesus menuntut kesetiaan yang tinggi untuk berani meninggalkan kesenangan dunia demi kerajaan-Nya. Kalau kita diperkenankan hidup hari ini oleh Tuhan, itu karena kita diberi kesempatan untuk mengabdi kepada kerajaan-Nya secara lebih serius, yaitu dengan segenap hidup kita. Apapun yang kita lakukan haruslah demi kepentingan kerajaan-Nya. Pertanyaannya, bagaimana kita hidup agar memperoleh hidup yang kekal, yaitu kerajaan Allah? Pertama, kita harus mengenal kebenaran yang tertulis di dalam Injil. Dengan mengenal kebenaran tersebut, maka kita mengenal kerajaan-Nya dan kehendak-Nya untuk dikenakan di dalam hidup. Setelah itu, kita diajar untuk menyelamatkan jiwa-jiwa yang terhilang. Dengan melalui tahap ini kita dilayakkan masuk kerajaan-Nya. Pertanyaannya adalah apakah hari ini kita masih mau menyelamatkan nyawa kita, yaitu reputasi, kedudukan dan kehormatan kita, atau beranikah kita mengorbankannya demi kepentingan kerajaan-Nya? Kedua, jangan tergiur godaan dunia. Ketika iblis menawarkan kebahagiaan dunia dengan fasilitasnya yang indah kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus tegas menolak dan mengatakan bahwa kita harus menyembah Allah dan hanya kepada Dia saja kita harus berbakti. Penolakan Tuhan Yesus untuk memiliki dan menikmati dunia ini, yang mana dapat menggagalkan karya keselamatan-Nya, merupakan kesediaan untuk rela kehilangan nyawa. Tuhan Yesus mengatakan agar orang percaya juga harus rela kehilangan nyawa. Artinya orang percaya harus rela untuk tidak memiliki dan menikmati kesenangan dunia beserta dosa di dalamnya. Jadi kalau kita bekerja, berkarir dan melakukan segala sesuatu, kita melakukannya untuk Tuhan dan bukan lagi untuk kesenangan diri kita sendiri. Dengan demikian apapun yang kita miliki hari ini harus diakui sebagai milik Tuhan bukan milik kita sendiri. Semua yang ada pada kita hari ini adalah harta orang lain.
yaitu hartanya Tuhan, tentu sepenuhnya untuk kepentingan Tuhan. Hanya orang yang rela kehilangan nyawa yang dapat menjadi sahabat Tuhan. Sebaliknya, kalau seseorang tidak rela kehilangan nyawa, ini berarti ia memilih bersahabat dengan dunia ini. Maka ia menjadikan dirinya musuh Allah. Karena itu, janganlah mau kehilangan nyawa hanya karena godaan dunia ini. Konsekuensi mengikut Yesus, Markus 8 ayat 35 berkata, "Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya." Nas hari ini memiliki latar belakang ajaran Yesus mengenai kepentingan mempersembahkan hidup kita sepenuhnya kepada Allah dan mengikutinya. Dalam konteks ayat ini, Yesus sedang menjelaskan kepada murid-muridnya tentang konsekuensi menjadi pengikutnya. Ia mengajarkan bahwa orang yang ingin menyelamatkan hidupnya, atau lebih tepatnya, yang mengutamakan kepentingan dan kesenangan pribadinya di dunia ini, akan kehilangan hidupnya yang sejati, yaitu kehidupan kekal bersama Allah. Sebaliknya, mereka yang bersedia kehilangan hidupnya, artinya menyerahkan hidup mereka sepenuhnya kepada Yesus dan Injil-Nya, akan menyelamatkan hidup mereka secara abadi. Pesan ini mengajak kita untuk tidak egois dalam hidup ini, tetapi untuk menempatkan Yesus dan pemberitaan Injil-Nya sebagai prioritas utama dalam hidup kita. Ayat ini mengajarkan tentang pentingnya menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan dan hidup untuk kehendak-Nya, meskipun hal itu mungkin melibatkan pengorbanan atau penderitaan di dunia ini. Dengan demikian, latar belakang Markus 8 ayat 35 adalah ajaran Yesus tentang nilai pengorbanan diri dan pentingnya mengikutinya dengan sepenuh hati untuk memperoleh kehidupan yang sejati dan abadi bersama Allah. Tujuan penulis Markus dalam menuliskan ayat Markus 8 ayat 35 adalah untuk menyampaikan ajaran Yesus kepada pembaca Injil Markus, serta kepada para pembaca Alkitab pada umumnya. Ayat ini memiliki beberapa tujuan yang dapat kita identifikasi. Pertama, mengajarkan pentingnya menempatkan prioritas yang benar. Yesus ingin mengajarkan kepada para murid dan pembaca Injil bahwa hidup ini bukanlah semata-mata tentang memenuhi keinginan pribadi atau mengejar kesenangan duniawi. Tujuan hidup yang sejati adalah mengikutinya dan hidup dalam kehendak Allah. Ayat ini mengingatkan kita untuk memprioritaskan hubungan kita dengan Tuhan di atas segala sesuatu yang lain. Kedua, mengajarkan tentang pengorbanan diri. Yesus mengajarkan bahwa mengikutinya dan Injil-Nya membutuhkan pengorbanan diri. Orang yang berkomitmen untuk mengikuti Yesus harus siap untuk mengorbankan keinginan pribadi dan kemewahan duniawi, jika diperlukan. Ayat ini mengajak kita untuk menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepadanya dan memprioritaskan pelayanan dan pengabdian kepadanya. Ketiga, menggambarkan paradoks kerajaan Allah. Ayat ini mengungkapkan paradoks dalam kerajaan Allah. Sementara dunia mungkin menganggap bahwa memperjuangkan kepentingan pribadi dan mengejar kesenangan adalah cara untuk menyelamatkan hidup, Yesus mengajarkan bahwa hidup sejati dan keselamatan sejati ditemukan melalui penyerahan diri yang total kepadanya. Penulis ingin menyampaikan bahwa jalan untuk menyelamatkan hidup sejati adalah dengan kehilangan diri dalam pelayanan dan pengorbanan untuk Yesus dan Injil-Nya. Dengan demikian,
Tujuan penulis Markus dalam menuliskan ayat ini adalah untuk mengajarkan pembaca tentang pentingnya mengikuti Yesus dengan sepenuh hati, mengutamakan kehendak Allah di atas kepentingan pribadi, serta memahami paradoks kerajaan Allah yang berbeda dengan pandangan dunia. Penyataan penulis Markus dalam Markus 8 ayat 35 mengandung beberapa pesan yang dapat direnungkan. Pertama, pengorbanan diri. Ayat ini mengajarkan tentang pentingnya pengorbanan diri dalam kehidupan orang percaya. Menyelamatkan hidup kita yang sejati berarti menyerahkan kehendak dan kepentingan pribadi kita kepada Yesus Kristus dan Injil-Nya. Ini mengharuskan kita untuk mengesampingkan egoisme dan mendedikasikan hidup kita untuk melayani Allah dan sesama. Kedua, nilai sejati dari hidup. Ayat ini menekankan bahwa kehidupan yang sejati tidak ditemukan dalam memenuhi keinginan duniawi dan kesenangan sementara. Sebaliknya, kehidupan yang sejati ditemukan dalam pengorbanan diri dan hidup dalam hubungan yang intim dengan Yesus Kristus. Dalam mencari kehendak Allah, kita menemukan makna sejati dalam hidup dan menyelamatkan hidup kita untuk kehidupan kekal dengan Tuhan. Ketiga, prioritas yang benar. Ayat ini mengingatkan kita untuk menetapkan prioritas yang benar dalam hidup. Menyelamatkan hidup kita yang sejati tidak hanya berarti memenuhi kebutuhan fisik dan materi, tetapi memprioritaskan hubungan kita dengan Tuhan dan melayaninya. Ini mengingatkan kita untuk menjauhkan diri dari godaan dunia yang mengalihkan perhatian kita dari hal-hal yang abadi dan penting. Keempat, paradoks kerajaan Allah. Ayat ini mengungkapkan paradoks dalam kerajaan Allah. Terkadang apa yang dianggap sebagai menyelamatkan hidup oleh dunia dapat sebenarnya mengakibatkan kehilangan hidup yang sejati dan kekal. Sebaliknya, dengan kehilangan diri kita dalam pelayanan kepada Yesus dan penyebaran Injil-Nya, kita menemukan hidup yang sejati dan kekal yang hanya diberikan oleh-Nya. Dalam merenungkan ayat ini, kita diajak untuk memeriksa komitmen kita kepada Tuhan, mengevaluasi prioritas hidup kita, dan mempertanyakan apakah kita siap untuk mengorbankan diri kita sendiri demi mengikuti Yesus dan melayaninya. Karena itu, ayat ini mengajak kita untuk hidup dengan tujuan yang lebih tinggi dan mengarahkan hidup kita menuju kehidupan yang sejati dan kekal dengan Tuhan. Apakah arti ucapan Yesus ketika Ia berkata, "Memikul salibnya dan mengikut Aku"? Mari kita jawab. Mari kita memulai jawaban ini dengan menyatakan apa yang tidak Yesus maksud dalam ucapan ini. Banyak orang yang menerjemahkan salib sebagai rujukan atas beban yang harus mereka pikul di dalam kehidupan mereka, sebuah hubungan yang tidak harmonis, pekerjaan yang tidak dihargai, penyakit fisik. Dengan kesombongan mereka berkata, "Itulah salib yang harus aku tanggung." Terjemahan itu bukanlah pada hakikatnya arti memikul salib dan mengikuti Dia. Ketika Yesus memikul salibnya ke Golgota untuk disalibkan di sana, tidak ada seorang pun yang memikirkan salib secara simbolik sebagai beban yang harus kita tanggung. Bagi seorang yang hidup di abad pertama, salib hanya dapat diartikan sebagai kematian dengan cara yang paling memalukan dan mengenaskan yang pernah diciptakan manusia. 2000 tahun kemudian, orang Kristen mengamati salib sebagai pertanda penebusan yang kita junjung tinggi, pengampunan, karunia, dan kasih. Tetapi pada zaman Yesus,
Salib mewakili kematian yang sangat menyiksa, karena orang Romawi memaksa penjahat yang ditemukan bersalah memikul salib mereka ke tempat penyaliban. Memikul salib bermakna menanggung alat kematian mereka sambil dihina sepanjang perjalanan sampai mati. Jadi, ajakan untuk memikul salib dan mengikuti Aku, bermakna bahwa kita siap mati demi mengikuti Yesus. Ini yang diartikan, mati kepada kehendak pribadi. Ialah panggilan untuk berserah penuh. Setiap kali Yesus memerintahkan penanggungan salib, Ia berkata, "Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya, tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena Aku, ia akan menyelamatkannya." Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri? Walaupun ini adalah panggilan yang berat, pahalanya tidak tersiingi. Kemanapun Yesus pergi, Ia selalu dikerumuni orang. Walaupun banyak orang mengikutinya dalam posisinya sebagai Mesias, setidaknya pandangan mereka akan wujud Mesias, dan apa yang Ia akan lakukan, telah menyimpang. Mereka berpikir bahwa Kristus akan memulihkan kerajaan mereka. Mereka percaya bahwa mereka akan dibebaskan dari pemerintahan Romawi yang kejam itu. Bahkan pengikut terdekat Yesus beranggap bahwa kerajaan itu akan segera datang. Ketika Yesus mulai mengajarkan bahwa Ia akan mati di tangan para pemimpin Yahudi dan para penguasa non-Yahudi, popularitasnya merosot tajam. Banyak pengikutnya yang kaget menolaknya. Mereka tidak bisa membunuh ide, rencana, dan keinginan pribadi mereka, ataupun menukarkannya akan ide, rencana, dan keinginan Yesus. Mengikuti Yesus adalah hal mudah ketika hidup kita lancar. Komitmen kita padanya yang jujur akan terlihat di kala percobaan. Yesus memastikan bahwa semua pengikutnya akan menghadapi percobaan. Pemuridan mensyaratkan pengorbanan, dan Yesus tidak pernah menyelubungi hal itu. Di dalam Lukas 9 ayat 57-62, 3 orang terlihat ingin mengikuti Yesus. Ketika Yesus bertanya kepada mereka, mereka tidak berkomitmen secara penuh. Mereka gagal memperhitungkan harga yang harus dibayar demi mengikutinya. Tidak ada yang ingin mengemban salib dan menyalibkan kepentingan pribadinya. Jadi, Yesus terlihat menghalangi keinginan mereka. Betapa jauhnya daripada cara Injil dipersembahkan pada zaman ini. Berapa orang yang akan respon pada panggilan altar call yang berbunyi, "Mari mengikuti Yesus," dan mungkin Anda akan kehilangan teman, keluarga, reputasi, karir, dan mungkin juga hidupmu. Jumlah penganut baru yang palsu mungkinlah merosot. Inilah arti dari panggilan ketika Yesus berkata, "Pikullah salib dan ikutlah Aku." Jika Anda sedang berpikir tentang menanggung salib, pertimbangkanlah pertanyaan-pertanyaan ini. Apakah Anda siap mengikuti Yesus jika ini berarti kehilangan teman terdekat? Apakah Anda siap mengikuti Yesus jika ini berarti diasingkan keluarga? Apakah Anda siap mengikuti Yesus jika ini berarti reputasi Anda rusak? Apakah Anda siap mengikuti Yesus jika ini berarti kehilangan pekerjaan? Apakah Anda siap mengikuti Yesus jika ini berarti kehilangan nyawa Anda? Di beberapa tempat di dunia ini, akibatnya adalah sebuah realita. Perhatikan cara pertanyaan tersebut dirangkai. Apakah Anda siap mengikuti Yesus? Tidak secara harafiah berarti semua hal ini akan terjadi pada Anda. Tetapi apabila terjadi, apakah Anda siap menanggung salib
jika datang sebuah peristiwa di mana Anda harus memilih Yesus atau kenyamanan duniawi. Apakah pilihan Anda? Komitmen pada Kristus berarti menanggung salib setiap hari, menyerahkan harapan, impian, harta benda, dan mungkin juga nyawa Anda bagi Kristus. Hanya jika Anda siap menanggung salib, maka Anda layak mengemban julukan muridnya. Pahalanya tentu sepadan dengan harga yang harus dibayar. Yesus mengikuti panggilan kematian akan pribadinya. Pikullah salib dan ikutlah aku, dengan karunia kehidupan di dalam Kristus. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Berhikmat dalam Yesus. Tema yang akan kita renungkan adalah berhikmat dalam Yesus. Tema ini menarik untuk kita ulas sebab ada banyak manusia yang kurang berhikmat dalam menjalani hidupnya. Tidak ada jaminan orang yang dekat dengan Yesus memiliki hikmat. Perikop khotbah minggu ini menunjukkan bahwa Petrus, seorang murid Yesus, pun melakukan kesalahan sehingga itu menunjukkan bahwa dia tidak berhikmat. Petrus adalah manusia biasa. Dia pun memiliki kecenderungan yang sama dengan manusia yang lain. Ketika Tuhan Yesus menyampaikan bahwa Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari, seketika itu juga Petrus menarik Yesus dan menegurnya. Apa yang dilakukan Petrus ini menandakan bahwa dia, sebagai manusia biasa, tidak ingin orang yang dianggapnya penting, mulia dan berkuasa itu mengalami penderitaan. Ia ingin agar Yesus yang diakuinya sebagai Sang Mesias itu mengalami kehidupan yang selayaknya seperti orang-orang yang memerintah Israel. Petrus tidak ingin Yesus memilih jalan penderitaan di dalam hidupnya. Sebab itu, ia menegur Yesus. Ia pikir Yesus keliru dalam berkata-kata dan perlu untuk diluruskan. Peristiwa ini membuktikan bahwa Petrus belum memiliki hikmat dari Tuhan. Petrus masih mengandalkan pola pikir manusia. Timbul pertanyaan kita sekarang, hikmat apa yang diberikan Yesus kepada kita dalam menghadapi pergumulan hidup ini? Ada beberapa hikmat yang ditunjukkan Yesus dalam perikope minggu ini, yakni: pertama, Yesus menawarkan jalan yang berbeda. Petrus yang bersikap seperti itu, pada gilirannya justru ditegur Yesus dengan keras. Bahkan Petrus dimarahi dan dikatakan sebagai iblis. Sebagaimana yang tertulis dalam ayat 33. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya ia memarahi Petrus. Katanya, "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Ungkapan Yesus ini sangat tajam, keras, dan sangat tepat. Petrus pada waktu itu memang tidak memikirkan apa yang dipikirkan Allah. Petrus hanya memikirkan apa yang dipikirkan manusia pada umumnya, bahwa tidak mungkin seorang manusia menjadikan jalan penderitaan sebagai bagian yang sengaja dipilih dalam hidup. Melalui teguran itu, Yesus ingin menyadarkan kepada Petrus bahwa pikiran Allah tidak selamanya sama dengan pikiran manusia. Kalau manusia cenderung menghindar dari penderitaan dan segala resikonya, tidak demikian dengan Allah. Allah justru dengan sadar memilih untuk menghadapi jalan penderitaan dan segala resikonya itu demi terwujudnya tujuan yang ingin Ia capai, yaitu mendamaikan manusia dengan dirinya.
Pola pikir Allah yang semacam itulah yang sebenarnya ingin Yesus sosialisasikan kepada setiap orang yang mengikutnya. Dengan memilih taat pada jalan yang Allah sediakan sekalipun syarat dengan penderitaan, Yesus ingin mengajak kepada murid-muridnya untuk melihat penderitaan dengan cara pandang Allah. Bukan dengan cara pandang dunia yang cenderung anti penderitaan. Dengan berkata, "Barang siapa ingin mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku." Tuhan Yesus mau menegaskan bahwa setiap orang yang menjadi murid-Nya harus memiliki kesediaan untuk hidup dalam penderitaan, berani untuk menghadapi penderitaan yang terjadi dalam hidupnya, dan tetap menempuh jalan yang Allah tunjukkan sekalipun syarat dengan penderitaan. Itulah jalan hidup yang Kristus tawarkan kepada kita. Spiritualitas Kristen minus penderitaan adalah spiritualitas yang anti jalan Kristus. Kedua, Yesus memberikan sebuah tawaran yang penuh dengan tantangan. Tawaran Kristus untuk menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Dia tentu bukanlah merupakan tawaran yang mudah untuk kita ambil. Budaya kehidupan yang kita hadapi sekarang ini cenderung menampilkan wajah yang sangat berlawanan dengan tawaran Kristus tersebut. Sering kita jumpai dalam kehidupan ini, sekalipun orang telah mengaku percaya dan memproklamirkan diri sebagai pengikut Kristus, ternyata masih banyak juga yang tetap bersikap anti penderitaan. Mereka mau anugerah dan berkat-Nya, tetapi menolak jalan penderitaannya. Masih banyak yang secara sadar atau tidak, menolak ajaran Yesus tentang penderitaan, apalagi jika harus hidup memikul salib. Ketiga, Yesus memberikan dua gambaran gaya hidup yang berlawanan antara budaya eksis versus penyangkalan diri. Dewasa ini, sebagai manusia kita diperhadapkan pada situasi kehidupan yang menuntut keeksisan seseorang. Jejaring sosial seperti Facebook dan Twitter, Instagram menjadi sesuatu yang digemari oleh banyak orang. Dalam waktu yang relatif singkat, lebih dari ratusan ribu orang menjadi anggota di ketiga jejaring tersebut. Orang merasa bahwa dengan menjadi anggota di ketiga jejaring sosial tersebut, dirinya akan tetap bisa eksis dalam kehidupan sosial mereka. Karena itu, baik yang tua, yang muda, bahkan anak-anak pun berlomba untuk mengupdate status setiap hari, bahkan tiap 2 atau 3 jam sekali, untuk memberi informasi kepada teman-temannya bahwa saya masih ada dan bukan tipe orang yang ketinggalan zaman. Di tengah budaya eksis yang semacam itu, Yesus menawarkan kepada kita untuk melakukan penyangkalan diri. Orang yang menyangkal diri adalah orang yang berani mematikan dirinya demi kepentingan orang lain. Orang yang menyangkal diri adalah orang yang rela dianggap tidak eksis demi memberi ruang bagi pihak lain agar lebih menonjol. Beranikah kita mengambil sikap yang seperti itu? Saat orang lain berlomba untuk menjadi pusat perhatian, relakah kita menjadi orang yang mungkin tidak diperhatikan? Saat orang lain berusaha untuk menunjukkan keakuannya, beranikah kita mematikan keakuan kita? Keempat, Yesus menunjukkan perbedaan budaya cuci tangan versus kesediaan memikul salib. Selain budaya eksis, dewasa ini kita juga menghadapi budaya cuci tangan. Kalau kita rajin mencermati berita di media elektronik dan membaca informasi di beberapa media cetak, kita akan menjumpai banyaknya orang yang sedang mengalami kasus-kasus kehidupan, dan mencoba untuk lari dari permasalahan mereka,
dengan melemparkan tanggung jawab pada orang lain. Mereka yang telah melakukan kesalahan berusaha untuk mencari kambing hitam, supaya mereka tidak dipersalahkan dan tidak hidup menderita di balik jeruji besi. Bahkan tidak sedikit orang lari dari permasalahan hidup mereka dengan melakukan tindakan-tindakan yang tidak seharusnya. Misalnya, memilih bunuh diri daripada hidup dalam penderitaan, memilih untuk mengkonsumsi narkoba daripada dipusingkan dengan persoalan yang tidak kunjung usai, memilih untuk membunuh orang lain daripada masalahnya terbongkar. Di tengah orang berusaha untuk cuci tangan dari setiap masalah yang mereka hadapi, beranikah kita menjadi pribadi yang selalu menghadapi masalah kita, sekalipun karenanya kita harus menanggung penderitaan? Kristus menawarkan jalan kepada kita agar kita menjadi pribadi yang selalu bersedia untuk memikul salib kita dan mengikut Dia. Memikul salib memang tidaklah mudah. Salib adalah lambang beban kehidupan. Salib juga menjadi simbol penderitaan, rasa sakit, dan nyeri. Siapapun yang memikul salib pasti akan terkuras tenaganya dan menjadi lelah. Apalagi kalau adanya salib itu karena perbuatan orang lain. Tetapi beranikah kita tetap memikulnya? Kristus pernah melakukannya, sekalipun Ia tidak pernah membuat sebuah kesalahan di dalam kehidupannya. Ia harus mengalami penderitaan dengan memikul beban berat itu di atas pundaknya. Tidakkah kita juga rindu untuk mengikuti jalannya? Renungkan, apa yang akan kita renungkan hari ini? Pertama, relakah kita untuk menerima dan menghadapi penderitaan, olok-olokan, hinaan dan aniayaan, dan bahkan kehilangan nyawa karena Yesus dan karena Injil Kerajaan Allah? Sudahkah kita menyangkal diri, mengakui segala dosa dan kesalahan, memikul salib sendiri lalu kemudian mengikut Yesus? Kedua, apakah kita dengan penuh percaya bahwa harta duniawi tidak berkuasa menyelamatkan nyawa kita? Keselamatan kita hanya kita peroleh di dalam iman kepada Yesus Kristus. Kita hanya meyakini bahwa tidak ada gunanya kita memiliki seluruh dunia, jika kita kehilangan nyawa kita. Sebagai orang yang mengikuti Yesus, kita akan terus setia-setia beribadah, berdoa, bersyukur, memuji, memuliakan, menyembah, memberi persembahan dan melayani firman Tuhan. Ketiga, berbahagialah kita yang menderita, diolok-olok, dihina dan dianiaya, apalagi kehilangan nyawa karena Dia dan karena Injil Kerajaan Allah, karena kita akan empunya kerajaan surga. Kendati pun kita mengalami segala penderitaan itu sementara sifatnya, sebab kebahagiaan yang sejati akan kita raih di surga kelak. Karena itu, marilah kita memiliki hidup yang bijaksana dengan menghayati perjalanan penderitaan Kristus agar kiranya kita dimampukan untuk dapat menapaki jalan yang sama dengan jalan yang telah ditempuh Kristus. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Markus 5 ayat 34 berkata, maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Iman menjadi kata kunci untuk beroleh keselamatan baik jiwa maupun jasmani. Dengan iman perempuan yang mengalami sakit pendarahan ini disembuhkan oleh Yesus. Betapa dahsyatnya kuasa iman bagi orang yang percaya. Alkitab adalah sumber iman yang kalau digali, kita akan mampu menarik kuasa Allah dari sorga ke bumi, bagi hidup kita dan bagi hidup orang lain. Jika kita percaya pada firman Tuhan, maka kita akan melihat kemuliaan Allah.
Iman adalah milik kita, bukan milik siapa-siapa, dan kita harus melakukan dan berbuat dengan iman kita. Jika kita berbuat dengan iman, maka kita akan melihat kuasa Tuhan bekerja atas hidup kita dan atas hidup orang lain. Ketika iman dan sukacita kita penuh, seketika itu juga kita akan merasakan betapa indahnya hidup dengan iman yang sungguh-sungguh. Ingatlah ketika kita menemukan kesaksian kita atau ketika Allah meneguhkan kepada kita bahwa kita adalah putra atau putrinya dan bahwa Dia sangat mengasihi kita dan kita merasa sembuh. Ketika kita membaca kisah perempuan yang terkena sakit pendarahan seperti disampaikan di dalam renungan ini, ada beberapa hal yang perlu kita teladani dari hal ini. Pertama, perempuan yang sakit pendarahan ini benar-benar memiliki iman ingin sembuh. Imannya yang kuat dan sungguh-sungguh kepada Yesus membuat dia beroleh kesembuhan. Yesus melihat kesungguhan imannya dan itulah yang diperhitungkan Yesus untuk menyelamatkannya. Kedua, ia telah berobat ke beberapa tabib dan uangnya telah habis untuk berobat tapi tidak sembuh. Ini sering kali kita lakukan. Kita berobat ke dokter, orang pintar, bahkan sampai ke dukun, tapi tak sembuh juga. Alasan yang paling mendasar adalah karena kita tidak memiliki iman dan percaya yang sungguh-sungguh. Kesembuhan dunia terbatas adanya. Tetapi kesembuhan Tuhan tidak terbatas kuasanya. Ketiga, ketika perempuan itu menyentuh jubah Yesus, seketika itu juga ia sembuh. Seperti kata Yesus, "Imanmu telah menyelamatkan engkau." Iman percaya kita akan menjadi obat paling mujarab dalam banyak hal. Sentuhan kita kepada Yesus sangat menentukan kesembuhan kita. Setiap pagi kita menyapa Yesus melalui perenungan akan firman-Nya akan membuat kita mengalami pemulihan dan penyembuhan. Keempat, perempuan itu diselamatkan ketika datang kepada Yesus. Jika kita datang kepada Sang Juru Selamat, Dia akan menyelamatkan kita. Dia akan membasuh dosa kita dengan darah-Nya yang mahal dan Dia akan berbicara kepada kita seperti Dia berbicara kepada wanita yang mengalami pendarahan itu. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Ada beberapa hal yang menjadi perenungan kita dari ayat Alkitab ini, di mana dengan iman dan percaya kita kepada Yesus telah menjadi senjata paling ampuh bagi kita dalam menghadapi berbagai permasalahan. Karena itu, teruslah beriman kepada Tuhan, maka Ia pun akan menyelamatkan kita. Mengapa berdoa? Apa gunanya berdoa jika Tuhan mengetahui masa depan dan mengontrol segala sesuatu? Mari kita jawab, mengapa berdoa? Mengapa berdoa kalau Allah sudah secara sempurna menguasai segala sesuatu? Mengapa berdoa kalau Allah telah mengetahui apa yang akan kita minta sebelum kita memintanya? 1. Doa itu wujud pelayanan kepada Allah. Kita berdoa karena Allah memerintahkan kita untuk berdoa. 2. Yesus dan gereja mula-mula memberikan kita contoh doa. Jika Yesus memandang dirinya perlu untuk berdoa, maka kita juga perlu. 3. Allah menghendaki doa menjadi sarana untuk memperoleh jalan keluar dalam berbagai situasi. A. Mempersiapkan keputusan-keputusan besar. B. Mengatasi halangan kuasa kegelapan dalam hidup. C. Meminta pengerja-pengerja untuk tuaian rohani. D. Mendapatkan kekuatan untuk mengatasi pencobaan. E. Cara untuk menguatkan orang lain secara rohani. 4.
Kita memiliki janji Allah bahwa doa kita tidak akan sia-sia bahkan jika kita tidak mendapatkan apa yang secara khusus kita minta. 5. Dia berjanji bahwa jika kita meminta hal-hal yang sesuai dengan kehendak-Nya, Dia akan memberi apa yang kita minta. Kadang-kadang Dia menunda jawabannya sesuai dengan hikmat-Nya, terutama untuk kebaikan kita. Dalam situasi-situasi ini, kita perlu dengan rajin dan bertekun dalam doa. Doa tidak boleh dipandang sebagai cara memaksa Allah melakukan kemauan kita dalam dunia, tapi sebagai cara menggenapi kehendak Allah di atas bumi ini. Hikmat Allah jauh melampaui hikmat manusia. Dalam situasi-situasi di mana kita tidak tahu secara persis apa kehendak Tuhan, doa merupakan cara menemukan kehendak Tuhan. Jika Petrus tidak meminta Yesus memanggil dia keluar dari perahu ke atas air, dia pasti sudah kehilangan kesempatan itu. Jika wanita Sirofenisia yang putrinya diganggu setan tidak berdoa kepada Kristus, putrinya tidak akan sembuh. Jika orang buta di luar kota Yeriho tidak berseru kepada Kristus, dia akan tetap buta. Allah telah mengatakan bahwa kita sering tidak memperoleh sesuatu karena kita tidak meminta. Dalam pengertian tertentu, doa itu seperti membagikan Injil dengan orang-orang lain. Kita tidak tahu siapa yang akan meresponi berita Injil sampai kita mulai membagikannya. Demikian pula dengan doa, kita tidak akan pernah melihat hasil doa sampai kita berdoa. Tidak berdoa sama saja menyatakan tidak adanya iman dan tidak adanya kepercayaan kepada firman Tuhan. Kita berdoa untuk menyatakan iman kita kepada Allah, bahwa Dia akan melakukan apa yang telah dijanjikannya dalam firman-Nya, dan akan memberkati hidup kita dengan berlimpah lebih dari apa yang dapat kita minta atau harapkan. Doa itu sarana utama untuk melihat Allah bekerja dalam hidup orang-orang lain, karena doa merupakan cara kita terkoneksi dengan kuasa Allah, cara kita untuk mengalahkan musuh dan pasukannya yang jika mengandalkan diri sendiri pasti tidak akan berdaya. Karena itu kiranya Allah kerap kali menemukan kita di hadapan tahtanya, sebab kita memiliki imam besar di surga yang dapat memahami segala yang kita alami. Kita memiliki janji bahwa doa orang benar apabila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Kiranya Allah memuliakan nama-Nya dalam hidup kita, saat kita percaya dan sering datang kepada-Nya di dalam doa. Doa saya menyertai saudara sekalian. Marilah kita menyampaikan doa syafaat. Ya Bapa, tolonglah aku untuk menyingkirkan apapun yang menghalangiku dari penyerahan diri yang penuh kepadamu. Amin. Sampaikan harapan dan permintaan saudara kepada Tuhan. Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain,
supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu, bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami, untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.